Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Fatihah dengan NIM 124404092, kelas PMI 4C, mata kuliah Sejarah Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang sudah saya buat sebelah sini yang berjudul Media Dakwah Islam di Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan media dakwah Islam di Indonesia. Maksudnya adalah cara, sarana, atau jalan yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di Indonesia. Jadi, para ulama dulu tuh dan penyebar Islam yang dulu itu nggak hanya berdakwah lewat ceramah aja teman-teman, tetapi memakai berbagai cara agar Islam mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara. Di mind mapping itu ada 6. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perdagangan. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan. Perdagangan itu menjadi media dakwah yang paling penting karena perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Indonesia datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Dalam proses perdagangan itu mereka juga memperkenalkan ajaran Islam melalui sikap, perilaku, dan interaksi sehari-hari. Apa sih perdagangan itu efektif? Pertama, karena pelabuhan dan pasar itu menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Terus juga pedagang muslim dikenal jujur, sopan, dan amanah sehingga masyarakat itu tertarik pada agama yang dianut oleh pedagang itu. Dan yang terakhir, para pedagang muslim juga menetapkan di daerah pesisir lalu membangun masjid dan komunitas muslim lainnya. Nah, akibatnya atau pengaruhnya itu banyak masyarakat pesisir mulai masuk Islam. Terus beberapa bangsawan dan pejabat kerajaan tuh ikut serta untuk memeluk Islam karena hubungan ekonomi dan kerjasama perdagangan itu. Selanjutnya, Islam tuh berkembang pesat di daerah pelabuhan seperti Aceh, Demak, Gresik, dan Banten. Yang kedua, ada perkawinan. Selain perdagangan, Islam juga menyebarkan melalui perkawinan. Pedagang muslim yang memiliki kedudukan ekonomi baik menikah dengan perempuan pribumi, terutama dari kalangan bangsawan. Jadi sebelum nikah, pasangan tuh biasanya memeluk Islam terlebih dahulu. Lalu setelah nikah, keluarga besar tuh ikut mengenal dan mempelajari agama Islam. Mengapa sih cara ini efektif? Karena hubungan keluarga itu kan membuat dakwah lebih mudah diterima. Terus juga jika yang menikah berasal dari keluarga bangsawan atau kerajaan, pengaruhnya itu jadi lebih luas gitu. Impactnya menjadi lebih luas ke rakyat juga. Rakyat juga jadi terciprat juga dengan pengaruh ini. Nah, dampaknya muncul keluarga dan perkampungan muslim. Berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Aku punya contoh nih teman-teman. Contohnya ada Sunan Ampel yang menikahi Nyai Manila. Terus ada Sunan Gunung Jati yang menikahi Putri Kaungaten. Terus habis itu ada Raja Majapahit Brawijaya yang menikah dengan Putri Campa dan melahirkan Raden Fata yang pendiri Kesultanan Demak. Yang ketiga, ada tasawuf. Tasawuf ini penyebaran Islam melalui pendekatan spiritual atau kerohanian. Para sufi mengajarkan Islam dengan cara lembut, menenangkan, dan dekat dengan kehidupan masyarakat zaman itu. Kenapa sih ini mudah diterima? Karena masyarakat Indonesia tuh saat itu masih dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha yang dekat dengan unsur mistik dan spiritualnya. Terus ajaran tasawuf itu dianggap memiliki kemiripan dalam hal pencarian ketenangan batin dan hubungan dengan Tuhan. Tokohnya tuh Hamzah Fansuri sama Syekh Lemah Abang. Pengaruh tasawuf membuat Islam terasa dekat dengan budaya lokal sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan agama baru tersebut. Yang keempat itu ada pendidikan. Pendidikan tuh menjadi media penting juga dalam penyebaran Islam melalui pesantren dan pondok. Tempat pendidikan ini dipimpin oleh para ulama dan kiai. Di pesantren itu biasanya dikenalin Al-Quran, fikih, akhlak, dan cara berdakwah. Nah, setelah belajar, para santri itu biasanya kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarkan ajaran Islam atau menyiarkan ajaran Islam. Selanjutnya, mereka tuh mendirikan pesantren baru sehingga dakwah tuh semakin luas dan menyeluruh. Mengapa sih pendidikan tuh efektif? Karena ilmu agama tuh diajarkan secara terus-menerus dan terstruktur.
Terus juga hubungan antara kiai dan santri sangat kuat sehingga nilai Islam tuh mudah ditanamkan. Aku punya contoh nih pesantren terkenal. Pertama ada pesantren Ampel Danta oleh Sunan Ampel, dan ada pesantren Giri oleh Sunan Giri. Yang kelima ada kesenian. Para wali menggunakan kesenian agar dakwah tuh lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Mereka tuh nggak langsung menghilangkan si budaya lama itu, tetapi dimasukin nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang sudah ada. Media kesenian gunakan itu ada wayang, gamelan, sastra, seni ukir, dan yang terakhir ada lagu dan pertunjukan rakyat. Dalam kesenian ini ada tokoh yang paling terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau itu menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana disisipkan pesan nilai Islam. Terus juga gamelan sakaten untuk menarik masyarakat datang ke masjid. Kesenian itu efektif karena masyarakat tuh lebih mudah menerima dakwah melalui hiburan dan budaya yang sudah mereka kenal. Terus juga dakwah tuh terasa tidak memaksa dan lebih menyenangkan karena si kesenian ini. Yang terakhir ada politik. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui kekuasaan politik kerajaan. Ketika seorang raja masuk Islam, biasanya tuh rakyat tuh ikut-ikut memeluk Islam karena rajanya tuh sangat dihormati, karena ngefans lah sama rajanya. Jadi prosesnya itu raja memeluk Islam, terus kerajaan tuh berubah menjadi kerajaan Islam, aturannya diganti, kehidupan masyarakatnya tuh mulai dipengaruhi oleh ajaran Islam itu. Itu proses masuknya Islam melalui politik. Terus juga kerajaan Islam kan memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruhnya. Hubungan antara kerajaan Islam mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. Contoh wilayahnya itu ada Sumatera, Jawa, sama Maluku. Nah, pengaruh politik tuh ngebuat Islam tuh berkembang lebih cepat dan terorganisir. Baik teman-teman, itu pembahasan terakhir yaitu tadi politik, tentang media dakwah Islam di Indonesia. Tadi ada 6 ya teman-teman, jangan dilupa, dari perdagangan sampai politik. Di kesimpulan yang sudah tadi saya bahas, yaitu penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai, bertahap, dan menyesuaikan budaya masyarakat di Nusantara. Contohnya tadi yang di kesenian itu. Terus para penyebar Islam tuh menggunakan berbagai media dakwah seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik karena dakwah dilakukan dengan bijaksana. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya banyak kata-kata yang belibet atau kata-kata yang kurang. Semoga materi yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan kurang lebihnya menambah wawasan teman-teman. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.